Saya akan perkenalkan ya. Ya, makasih teman-teman semuanya sudah datang. Lama nunggu ya. Mohon maaf sekali lagi karena hari ini ada acara ulang tahun dari Bang Milano. Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun buat kuasa hukum Dedi, Bang Milano. Semoga panjang umur dan dibukakan rezekinya dan diberikan kesehatan untuk Bang Milano. Ya, oke, hari ini Dedi dan tim sudah berkumpul. Jadi perkenalkan satu-satu. Di sini ada sebelah kiri Dedi ada Ibu Paulina. Sebelah kanan Dedi ada kuasa hukum Dedi juga, yaitu Bang Jamal. Di sebelah pojok ada adik ipar saya, Tante Reni. Terus di belakang ada Mas Ageng Kiwi, ada Tante Evi juga merupakan adik dari almarhum istri saya. Kemudian ada Tiara Marlen, ada Mbak Yanti tukang pijitnya, Vanessa dan Gala, dan ada Tegar, tim Tegar yang lain ya. Oke, udah Dedi perkenalkan semuanya. Jadi untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Bang Jamal sebagai kuasa hukum saya ingin menjelaskan hasil pertemuan hari ini dengan tim, dengan Bang Milano dan tim semua di sini. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara sekalian. Shalom. Teman-teman pers sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Mohon maaf sebelumnya agak lama menunggu. Tadi sudah ada perkenalan dari Dedi terkait dengan siapa saja yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman media dan juga untuk diketahui oleh semua masyarakat Indonesia bahwa terkait dengan dana asuransi sebagaimana yang sudah menjadi konsumsi publik hari ini dan bahkan saat ini malah justru lebih menguat lagi isu-isunya. Perlu kami klarifikasi dan mudah-mudahan ini adalah klarifikasi kami yang seutuhnya agar tidak lagi menimbulkan polemik di kemudian hari. Bahwasanya dana asuransi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama itu saat ini alhamdulillah telah masuk di rekening Dedi sebanyak 530 juta sekian. Dan alhamdulillah Dedi ini adalah seorang kakek yang baik, yang sabar walaupun dihujat, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan uang yang ada itu Dedi telah menyerahkan buku rekening dan juga ATM-nya kepada Profesor Bambang. Kenapa kepada Profesor Bambang? Karena beliaulah kemudian ada asuransi itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa asuransi itu sebetulnya yang punya hak adalah Dedi sebagai orang tua kandung daripada almarhumah Vanessa Angel. Ketika itu belum ada siapa-siapa di samping almarhumah pada saat itu dalam kehidupannya. Seiring waktu berjalan telah ada lagi suaminya yang sudah almarhum juga, ada juga Gala. Nah, semua itu kita hargai dan kita hormati sebagai bagian dari keluarga. Namun perlu kami tegaskan bahwa uang itu tidak spesial pun digunakan oleh Dedi, betul ya, Betul. Bang ya? Ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka rekening atas nama Gala, atas nama Dedi, dan juga atas nama tantenya, Tante Reni dalam hal ini, supaya pada umur yang pas, umur yang dewasa, Gala bisa mengambil atau menerima uang asuransi itu. Clear ya? Poin itu clear. Karena menurut hemat kami, semua apa yang selama ini diperbincangkan oleh pihak siapapun itu telah terbantahkan dengan apa yang kami sampaikan hari ini. Teman-teman, akan kami sampaikan secara utuh dan gamblang setelah duit itu telah kita pindahkan ke nomor rekening sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Itu soal asuransi. Jelas ya soal asuransi. Kemudian yang kedua adalah bahwa terkait dengan proses pada peradilan agama tingkat pertama itu insya Allah dalam waktu dekat, karena masih ada beberapa hari lagi ke depan, kurang lebih 1 minggu kita akan memasukkan memori banding, dan itu telah kita dapatkan, telah kita diskusikan bersama dengan seluruh tim lawyer dan pihak keluarga bahwa telah kita siap segala materi yang berkaitan dengan itu, dan kita akan segera mungkin
menyampaikan atau memasukkan itu kepada pengadilan tinggi untuk kemudian diproses lebih lanjut. Itu terkait dengan banding. Walaupun kami juga perlu sedikit memberikan catatan penting bahwa dalam proses pengadilan di tingkat pengadilan agama atau tingkat pertama itu kami menduga ada pihak-pihak yang telah memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan. Maka kami sedang mempelajari putusannya. Ketika kami punya bukti yang cukup, kami yakin akan kebenaran itu, maka kami akan proses hukum pihak-pihak yang telah memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan itu. Kemudian yang ketiga, kami juga akan berencana dalam waktu dekat akan menyampaikan gugatan ke pihak pengadilan agama, pengadilan negeri terkait dengan DNA daripada ananda kita Gala. Ini kenapa menurut kami penting, agar juga bisa menjawab berbagai sangka, kemudian berbagai macam polemik yang berkembang selama ini, nyaris membuat pembelahan di masyarakat, ada pro dan kontra, sehingga apa yang menjadi kekuatan hukum bagi pihak siapapun yang kemudian akan menjadi kepercayaan bagi negara ataupun hukum terkait dengan hak asuh Gala maupun hak walinya itu kemudian menjadi jelas, karena asal usul daripada anak itu tidak boleh dihilangkan. Nasabnya harus jelas, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, dan seterusnya. Supaya jangan sampai kemudian kita memancing di air keruh. Kita ingin agar sesuatu menjadi jelas, terang benderang, tapi justru kita tidak punya keinginan cukup untuk menggali kebenaran yang sesungguhnya. Karena itulah kebenaran material yang masih harus sama-sama kita sepakati untuk kita temukan kebenaran itu. Itu soal DNA. Kemudian yang berikut adalah kami juga ingin berikan ketegasan di kesempatan malam hari yang baik ini, bahwa selama ini Dedi beserta keluarga besarnya udah amat sangat cukup baik, termasuk kami para lawyer. Kenapa? Karena selama ini kami dihujat, selama ini kami dicaci maki, dibully, dihina, difitnah, dan lain sebagainya. Tapi kami diam dan tidak melakukan apapun. Kami mau menyampaikan kepada teman-teman media sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa mulai hari ini, mulai malam ini, bila mana ada pihak-pihak yang masih bersikukuh, yang masih mau untuk menghina, mencaci maki, memfitnah, menzolimi Dedi beserta keluarganya, maka kami pastikan kami akan proses hukum kepada pihak-pihak itu. Kami akan penjarakan mereka agar menjadi pelajaran bagi yang lain, bahwa selama ini kami masih adem-adem, tidak mau menanggapi apapun. Kalaupun sudah ada proses yang berjalan, yang sudah teman-teman semua kita ketahui, tapi kami memberikan maaf untuk itu semuanya. Tapi mulai hari ini kami berjanji, bila mana itu ada, maka tolong jangan serahkan kami, karena kesabaran kami sudah cukup sampai di sini. Kemudian yang lain yang terkait dengan dugaan eksploitasi anak. Kami menduga bahwa keberadaan Gala di pihak sebelah itu digunakan seolah-olah, atau ada kesan, ada nuansa bahwa Gala dipakai atau digunakan untuk mencari sesuatu yang sifatnya materi. Dan itu saya kira sangat tidak bagus, sangat tidak mendidik, tidak memberikan edukasi, bahkan juga memberi kesan suatu saat bahwa Gala seolah-olah dalam hidupnya hanya mengemis atau meminta-minta kepada publik. Dan itu kakeknya tidak mau, keluarga besarnya tidak mau. Oleh sebab itu kami tegaskan bahwa itu akan segera kami lakukan langkah-langkah ataupun upaya hukum ke arah sana terkait dengan Kementerian Sosial mungkin kalau dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah